kurang ini nanti malah nabrak semua. Oke, mohon izin perkenalkan nama saya Valdi. Saya perwakilan dari tim MCU. Insya Allah saya yang akan membantu untuk kakak-kakak dan teman-teman mendampingi ya lebih tepatnya dari apa yang nantinya akan disampaikan nih sama dosen narasumber kita dari tim MCU. Kira-kira siapa sih untuk dosen pada malam hari ini? Nah, mungkin untuk kakak-kakak dan teman-teman ini juga ini ya, ada yang apa namanya udah kenal sama beliau atau mungkin ada mahasiswinya beliau juga. Tapi sebelum lebih lanjut, Valdi izin untuk kembalikan dulu kepada Bu Bidan Erni. Mohon izin, Ibu, kiranya ada yang mau disampaikan, silahkan Ibu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Mas, kasih Mas Faldi, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya Mas ya. Ini malam minggu, tapi antusiasnya cukup tinggi ya, sampai 440 lebih ya. Luar biasa ibu-ibu di tengah kesibukan ibu-ibu, waktu istirahat ibu, ibu-ibu masih diberikan kesehatan ya, masih diberikan kesempatan untuk terus berproduktivitas begitu ya. Tentunya ini adalah orang-orang hebat yang akan mempersiapkan diri bagaimana nanti melampaui UKOM. Padahal ini juga sedang ada yang kegiatan tryout nasional ya. Mudah-mudahan menjadi catatan amal baik kita karena menuntut ilmu ya. Mudah-mudahan karena kita mengambil jalan dalam mencari ilmu, Allah juga akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Terima kasih Amin. Mas Paldi. Baik Ibu, terima kasih kembali. Ibu izin nanti ini yang share screen dari Valdi atau dari Ibu. Bebas. Oke, kalau misalkan nanti dari Valdi, Valdi izin untuk cari file dulu ya Bu ya. Oh ya udah dari Heeh. saya jatuh Oh biar dari mudah. Ibu aja. Oke, boleh Ya, Ibu. Silahkan Ibu. mohon izin ya. Iya. Oke, ya benar-benar tepat sekali ya dari apa yang tadi sudah disampaikan juga dari Bu Erni. Bertepatan hari ini juga sedang berjalannya kegiatan tryout nasional. Jadi benar-benar dan kakak-kakak nih lebih tepatnya itu masih bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti kegiatan webinar pada malam hari ini sama Bu Bedan Erni Hernawati. Nanti untuk lebih lanjut, mungkin Valdi izin kembalikan lagi kepada Bu Erni. Sebelum itu, mungkin ada ya dari bunda-bunda atau kakak-kakak yang baru mengikuti kegiatan ini. Jadi, untuk rules ataupun aturan pada kegiatan webinar online MCU itu nanti kami akan memberikan soal beberapa yang akan disampaikan dari tim narasumber yang nanti bunda-bunda atau kakak-kakak tugasnya untuk menjawab di kolom chat gitu. Tapi biasanya itu akan diberikan waktu selama 1 menit biar apa? Membiasakan menjawab soal dalam waktu satu soal 1 menit biar bisa memanage waktu. Oke, Valdi izin tidak bermaksud untuk menyampaikan kembali, hanya mengingatkan saja. Jadi kalau begitu tanpa lama-lama lagi ya, khawatirnya ada yang mau keluar nih Bu, ada yang mau malam mingguan. Ya, jadi Valdi kembalikan lagi kepada Bu Erni. Silakan Ibu. Mungkin sebelum dimulainya soal ada lagi yang disampaikan atau mau langsung menuju soal, boleh. Silahkan Ibu. Ya, yang mau malam mingguannya Mas Paldi ya. Aduh, saya enggak Bu, saya aman. Aman ya. Oke Ibu-ibu, jadi tepat sekali ya malam ini ibu-ibu berada di tengah-tengah kita belajar bersama ya. Saya juga sharing ya, bukan mengajari ibu-ibu karena saya lihat ini banyak mahasiswa profesi yang sudah berpengalaman juga bekerja. Jadi ini kita sharing saja ya. Dan ini mungkin hanya sebagian contoh kecil soal-soal UKOM ini seperti ini bagi yang baru begitu ya. Tetapi untuk lebih bisa detailnya, bagaimana kita bisa mengupas, lalu menganalisis, mengerjakan dengan banyak soal dan beragam sesuai dengan kompetensi, ya silahkan mengikuti kegiatan di MCU ini ya, luar biasa. Ini kesempatan untuk belajar kita karena saya kira di institusi masing-masing juga sudah mempersiapkan, tapi kalau belajar bersama dengan orang dan teman yang berbeda, dengan lingkungan yang berbeda, kita juga bisa memperluas link gitu ya, pertemanan, silaturahmi itu juga akan menambah wahana berbeda ya, terutama dalam tadi keilmuan kebidanan. Begitu Mas Faldi. Kita mulai saja ya dengan soal nomor 1. Aturannya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Faldi. Silakan Ibu-Ibu. Silahkan.
Oke, silakan bisa dimulai 1 menit dari sekarang. Baik, 40 detik sudah berjalan. Valdi sudah buka kolom chatnya, yang sudah ketemu boleh langsung dijawab. Nah, sambil menjawab nih, ya, baru 50 detik berjalan. Ini 40 detik udah kejawab loh. Cepat sekali ya. 3, 2, 1. Oke, 1 menit sudah berjalan. 110. Ayo, dari 510 partisipan. Nah, 151 sudah menjawab. Di sini saya lihat ada kakak tahu Bunda Destiana. Terus bawahnya ada kakak Risma dengan opsi jawaban yang A. Wih, udah pada serempak semua nih. Tapi ada nih yang memilih opsi jawaban B. Nggak apa-apa. Semua punya pilihan masing-masing ya. Karena segala sesuatunya untuk pilihan tuh nggak boleh untuk dipaksa. Oke? Kalau udah pilihan masing-masing mau gimana? Nah, yang jawab B cuma 2 orang, 3. Oke, 4, 5. Baik, terhitung jari ya ternyata. Mudah-mudahan kakak-kakak, ayo sambil Valdi melihat apa namanya opsi jawabannya, ada nggak yang mau memberikan pembahasan? Kan kebetulan jawaban A nih banyak nih, ya. Banyak nih yang memilih opsi jawaban A. Mungkin ada yang mewakilkan kenapa statementnya kok bisa memilih opsi jawabannya A. Kalau bisa dibantu dijelaskan, boleh. Di raise hand, fitur raise hand ada di Zoom. Nah, oke Kak Destiana, selamat malam. Dari kampus mana? Selamat malam, Kak. Mm-mm. Dari Politeknik Bakti Asih Purwakarta, Kak. Oke, Politeknik Baktiarsi Purwakarta. Berarti Karawang ya? Purwakarta. Purwakarta. Astagfirullah. Dekat Farina. Ya, ya, ya. Oke, oke. Silahkan Kak Desti. Boleh, boleh. Gimana Kak? Kak, Jawabannya apa? dan Bu Erni izin saya di sini menjawab A. Ini dari pertanyaannya, berapa banyak pemberian oralit yang sesuai pada kasus tersebut? Eh, Kata kuncinya, bayi umur 6 bulan dibawa ke puskesmas oleh ibunya, keluar BAB mencret sudah 6 kali dalam 1 hari. Hasil anamnesa bayi tidak rewel, tidak tidurnya nyenyak. Hasil pemeriksaan KU-nya baik, mata tidak cekung, turgor kulit kembali normal, frekuensi jantung 100 kali per menit, pernapasan 32 kali per menit, suhunya 36,9. Saya jawabannya A, karena dari usia juga kan masih 6 bulan ya, terus BAB mencretnya sudah 6 kali. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, Kak Desti dari BAP Baktiasi Purwakarta. Terima kasih. Saya izin mute dan turunkan tangannya. Izin titip salam ya Kak ya buat Bu Nunik sama Bu Dita ya di sana ya. Oke. Kalau begitu, Valdi izin Bu Erni, mungkin nanti selagi Ibu menjelaskan, karena kan nanti ada juga Ibu ya kunci jawaban di slide berikutnya, tapi biar nanti teman-teman lebih memahami, Bu, Valdi izin kalau misalkan nanti Ibu menjelaskan, Valdi tanda-tandai Bu untuk datanya atau apanya gitu, boleh ya Bu ya? Baik, Oke, silakan Mas Aldi. baik Ibu Erni, Valdi izin kembalikan kepada Bu Erni, tadi sudah ada perwakilan untuk opsi jawaban yang A, silahkan Ibu. Ya, Kira-kira luar apakah sudah biasa ya tepat? Bu Destiana, terima kasih atas jawabannya ya. Jadi di sini pertanyaannya adalah berapa banyak pemberian oralit ya. Jadi kalau berapa banyak, apa sih kata kuncinya? Berarti kan itu takaran, dosis gitu ya. Nah, kalau seperti itu berarti harus kita lihat umur ya. Umurnya di sini 6 bulan, berarti kurang dari 1 tahun. Apa sih keluhannya? Mencret 6 kali dalam 1 hari ya. Nah, berarti ini diare ya Ibu-ibu ya. Sudah tahu diare. Hanya kita lihat nih dari anamnesa maupun dari pemeriksaan fisik, anak ternyata tidak rewel, tidur masih nyenyak. Lalu kita lihat nih, tanda-tanda vitalnya masih normal nggak dengan kondisi seperti ini? 100 kali per menit frekuensi jantung normal ya. Nadi 32 pernapasan 32 kali per menit masih normal untuk bayi 6 bulan.
juga suhu 36,9. Jadi berapa pemberian oralit? Nah, kalau seperti ini karena sudah jelas ya, memang kalau kita menghitung itu harus berat badan dan lain sebagainya. Tetapi ini sudah ada standar, terutama adalah di MTBM dan MTBS. Jadi ini sudah ibu-ibu silahkan baca ya, sudah harus hafal mati karena di situ sudah jelas begitu ya. Ada kalau bayi kurang dari 1 tahun setiap kali mencret, karena ini kan baru datangnya, Kak, berapa harus kita berikan? Yaitu 100 mili. Ini sudah ada apa namanya di MTBM MTBS ya. Jadi kalau dari 3 jam pertama ya berarti kan 300 mili begitu ya. Tadi ditanyakan berapa banyak oralit. Berarti betul jawabannya Bu Destiana adalah 100 mili setiap kali mencret. Jadi begitu mencret kasih 100 mili. Begitu mencret kasih 100 mili. Karena ini adalah diare tapi tanpa dehidrasi. Tetap harus kita pikirkan juga ya, tetap tanda-tanda vital dipantau, lalu turgor kulit dipantau. Kebetulan ini tidak dehidrasi. Luar biasa ya Bu Desti jawabannya. Nah, sedangkan yang lain silahkan ya referensinya ada di sini menurut Widoyono atau tadi ya di buku MTBM MTBS silahkan. Kalau tanpa dehidrasi, kalau dengan dehidrasi seperti apa itu sudah jelas. Jadi betul ya jawabannya adalah A, 100 mili setiap kali mencret. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Erni atas apa yang tadi sudah disampaikan untuk pembahasannya. Setelah menjelaskan atau seiring berjalannya waktu tadi banyak juga nih yang memilih opsi jawaban yang B ya. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan dan kakak-kakak. Kalau saran Valdi, ini kan nanti kalau ini di-share ya untuk filenya dan juga untuk rekamannya. Kalau Valdi boleh saran, bunda-bunda atau kakak-kakak yang hadir, yang ada di dalam Zoom, itu dicatat jawabannya sendiri. Oh, nomor 1 nih webinar malam hari ini sama Bu Erni, itu jawabannya apa yang dipilih, misalkan B. Nah, nanti dari 5 soal yang sudah diberikan, buat evaluasi, benar-benar atau kakak-kakak tinggal buka lagi tuh filenya. Oh, tadi ternyata pada saat saya di Zoom, jawabannya tuh enggak tepat gitu. Dan ternyata jawaban yang paling tepat yang apa. Jadi bisa evaluasi dari 5 soal yang diberikan, itu benar berapa salah berapa. Ya, itu sedikit saran aja ya. Kalau begitu izin Bu Erni bisa dilanjut Ibu. Ya. Oh, satu lagi ya. Ini kan yang penting rehidrasi cairan ya. Jadi upayakan cairan yang keluar itu terganti. Artinya ketika dengan oralit tidak terpenuhi, misalnya anaknya pengen ngegantung terus, minum ASI terus, ya silahkan tidak dibatasi ya. Dia kapan mau minum silahkan. Kalau tadi dia sudah makan ya, diberi makanan pengganti ASI, silahkan minuman atau makanan yang berkuah tentunya ya silahkan itu untuk membantu juga karena tidak semua bayi gitu ya minum oralit itu suka gitu ya bahkan bisa jadi muntah. Pilihlah oralit yang memang tidak tajam apa namanya rasa, warna, bau begitu ya yang artinya atau sedikit-sedikit tapi terpenuhi 100 mili gitu ya. Baik, kita lanjut ke nomor yang kedua. Silahkan Ibu. Silakan untuk kakak-kakak dan bunda-bunda. Untuk nomor yang kedua bisa dimulai 1 menit dari sekarang. Baik, 45 detik sudah berjalan. Yang udah ketemu boleh ditaruh jawabannya. Yang mau cepat-cepatan angkat tangan juga boleh. Karena kesempatannya nggak banyak ya. Oke, ada dari bunda atau kakak nih loh, Putu Citra. 3, 2, 1. Baik, 1 menit sudah berjalan. Ada satu orang yang sudah resen. Sebelum file diaktifkan, ini dari Kak Destiana yang membuka dengan opsi jawaban E. Bawahnya D. Ada C juga. Oke, C, D, sama E. Oh, 3 opsi jawaban ya.
Oh, ada lagi B, C, D, E. Yang A nggak ada. Oke, berarti 3 opsi jawaban keluar nih. 4, sorry. 4 opsi jawaban. Baik, kalau begitu saya izin ini dari Kak Citrawati. Selamat malam, Kak Citra dari kampus mana? Dari Polkeska Bali. Oke. Oh, Eh, Politeknik Kartini ya. iya, Oke, silakan. eh, izin, apakah langkah awal yang tepat pada kasus tersebut? Seorang anak laki-laki 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sudah 2 minggu, disertai dengan sesak nafas. Hasil anamnesis 1 minggu yang lalu sudah dibawa berobat, namun tidak ada perbaikan. Hasil pemeriksaan, kakunya lemah, muka pucat, bibirnya cyanosis, eh, FJ-nya 120 kali per menit, mendapat 60 kali per menit, terdengar bunyi stridor. Suhunya 38,3 derajat Celcius. Saya pilih D, memberikan O2 sebanyak 2-3 liter per menitnya. Karena perkiraan di sini saya kira dia kena pneumonia atau peradangan dari parenkim paru. Ya, itu aja sih, Kak. Makasih. Baik, terima kasih Kak Citrawati dari Politeknik Kartini Bali ya. Ada juga tadi dari Bunda Sriatmi yang memberikan penjelasan ya, itu karena untuk perbaikan keadaan umum untuk anak tersebut katanya di kolom chat. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan karena ini Valdi izin turunkan tangannya. Oh berarti udah ya, clear ya. Ini tadi jawab. Oh ada juga yang jawabannya A. Oke, semua opsi jawaban ternyata keluar nih Bu. Semua opsi jawaban keluar. Nah, kira-kira oh ada lagi nih yang angkat tangan. Oke, sebentar coba. Ini jawabannya sama atau tidak nih? Kalau sama mungkin bisa di-skip, tapi Valdi izin konfirmasi dulu dari Kakak atau Bunda Neni. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Valdi konfirmasi dulu apakah sama atau tidak? Konfirmasi dulu apakah sama atau tidak? Nah, mikrofonnya. Nah. Jawaban saya ke Valdi, Mm-mm. Oh, ya silakan alasannya karena. ya. Terima kasih, Kak. Oke. Maaf, Bu, saya memilih opsi E dengan maksud di sini kan yang ditanyakan adalah langkah awal. Sementara keluhannya sudah batuk 2 minggu dengan sesak napas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Neni. Ya, udah ada namanya dari Univ Kadiri. Baik, Valdi izin mute dan juga turunkan tangannya. Oke, mohon izin ya Kak Desti. Ini udah 2 opsi tadi yang keluar, ada D, ada E. Jadi Valdi izin turunkan tangannya dulu. Kalau begitu, Valdi izin kembalikan kepada Bu Erni. Tanggapannya kira-kira bagaimana Ibu dari 5 opsi yang semuanya sudah dijawab, tapi yang terwakilkan tadi ada D, ada E. Kira-kira yang mana Ya, Ibu yang paling tepat? ya. Silakan Bu Erni. Luar biasa ya jawabannya ibu-ibu dan bisa memberikan apa namanya alasan ya. Jadi harapan saya di sini betul bukan hanya mengisi soal ya, menghafal isinya, tetapi bagaimana kita bisa menganalisis dari kasus tersebut. Oke ibu-ibu, kalau kita buat diagnosa, kasus di sini diagnosanya apa ya? Ada yang bisa jawab? Mungkin bisa dibantu di kolom chat. Diagnosanya apa ya? Silakan. Atau Ya. Valdi buka aja Bu Kalau mikrofonnya Bu. bayi umur 1 tahun ada Pneumonia. Oke, terima kasih Bu Hidayah. Ada batuk ya. Batuk. Nah, ya batuk ini apa yang menjadi masalah di sini adalah sesak napas. Itu yang dikeluhkan oleh ibunya. Ini kan keluhan dari ibunya ya, data subjektif. Lalu kita lakukan pemeriksaan secara objektif ya. Apa yang kita lihat dia bilangnya udah berobat ya. Nih, KU-nya udah mulai lemah, muka pucat, bibir sianosis, artinya sudah terganggu ya adanya terganggu sirkulasi. Frekuensi jantung 120 kali, ini masih normal. Pernapasan 60 kali. Kalau bayi sampai dengan 1 tahun, berapa normal pernapasannya?
1 sampai 3 tahun tuh 24 sampai 40 kali per menit ya. Berarti kalau 60 kali per menit dia sudah tidak sejahtera napasnya ya, dan terdengar bunyi stridor. Bunyi stridor tuh seperti apa sih? Ya, jadi dia suaranya nadanya tinggi, ngorok lah seperti itu ya. Jadi ngorok karena apa? Ada penyempitan di saluran pernapasan. Nah, suhunya sudah 38,3 ada febris juga ya. Jadi kemungkinan ada infeksi. Jadi kalau kita lihat diagnosa dari kasus di atas adalah betul tadi disampaikan adalah pneumonia. Tata laksananya bagaimana pneumonia? Ingat, yang kita harus garis bawahi di sini adalah sesak napas. Kalau pneumonia tanpa sesak napas, mungkin bukan O2 yang didahulukan. Tapi karena ada sesak napas, jadi yang harus kita berikan penata laksanaan awal adalah napasnya dulu ya. Jadi berikan oksigen. Bagus ya, betul jawabannya. Karena dia ada sesak napas ya. Tadi udah disampaikan juga tuh luar biasa pneumonia itu apa sih? Tadi ya ada peradangan pada bagian paru. Paru yang mana? Dari parenkrim ya. Sinusnya terisi oleh apa? Cairan radang ya, ada infeksi. Makanya tadi suhunya juga tinggi. Nah, hal lain yang harus kita lihat silakan di MTBM, MTBS ya, pedoman tata laksana kasus pneumonia khususnya saat ini tadi kan pasiennya datangnya kemana ke puskesmas ya. Jadi puskesmas harus sudah bisa memberikan tata laksana sesuai dengan panduan ya. Bagaimana kalau pneumonia berat? Lihat tanda gejalanya. Selain napas cepat atau sesak napas, ada tarikan dinding dada ya, ada stridor juga. Pneumonia yang tidak berat hanya napas cepat saja tanpa ada stridor atau tadi tarikan dinding dada. Bukan pneumonia, ya dia batuk saja, tapi tidak ada sesak napas. Pengobatannya bagaimana? Silahkan, sudah ada panduannya ya. Jadi kalau ada pneumonia berat, ya sudah rujuk gitu ya. Kalau ada pneumonia tidak berat, itu berikan antibiotik yang tepat. Tapi di mana kita memberikan tata laksana? Kalau di puskesmas ada dokter penanggung jawab, di rumah sakit pun begitu. Bagaimana kalau di TPMB? TPMB hanya boleh memberikan penanganan awal. Seperti tadi kalau orang sesak ya jangan langsung dirujuk tanpa ada bantuan dulu ya. Kasih dulu oksigen baru dirujuk. Begitu Mas Faldi. Baik, Jadi terima kasih. jawabannya betul ya tadi oksigen. Oke, terima kasih banyak Bu Erni. Jadi masih banyak ya kakak-kakak dan muda-muda yang masih terkecoh. Coba Valdi mau dengar suaranya dulu, udah panas atau belum? Panas, Mas. Tadi Udah mulai ini. Lumayan. Betul Udah semua, mulai Mas. Panas. Belum. Udah. Oh, belum. Panas. Panas, Mas. Panas. Ngebul. Oke, semangat lanjut. Panas, semangat lah. Ngebul, panasnya karena apa? Dia omongin tetangga apa gimana? Nggak, saya bercanda. Oke, ya jadi udah mulai panas. Minta lanjut kalau begitu. Ya inilah bunda-bunda dan kakak-kakak silahkan. Baru nomor 2 udah langsung banyak opsi keluar. Tadi nomor pertama cuma 2 tuh. Nomor ya nomor pertama cuma 2 opsi yang keluar. Nomor 2 itu ada 5 opsi semuanya keluar. Yang nomor 3 gimana? Silahkan Bu Erni bisa Ya, dilanjut. semakin panas semakin bagus. Berarti semangatnya luar biasa ya. Oke, kita cepat saja untuk nomor 3. Silahkan. Ayo, ini masih nomor 2 Ibu. Maaf. Maaf. Oke. Ini nomor soal yang ketiga, Kakak. Oke, Ya, silahkan. sudah nomor soal yang ketiga. Silahkan, Valdi, izin tutup lagi kolom chatnya. Bisa dimulai 1 menit dari sekarang. Baik, 40 detik sudah berjalan. Yang udah ketemu boleh. Silahkan kolom chatnya dibuka. Kalau dilihat di TikTok juga sudah ada ya. Terima kasih juga. Halo, selamat datang yang di TikTok. Ya, udah ada yang ikut jawab juga nih. Tapi nggak tahu ya, yang di TikTok ini anak-anak atau teman-teman perawat atau bidan nih.
Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Baik, pada lihat di TikTok nih ada yang jawab B tadi ya. Terus waduh ini cepet banget ini tangannya Kak Desti ya kayaknya ya. Kak Destiana jawabannya D. Dibuka lagi sama Kak Desti nomor 3, tapi bawahnya nih ada dari Kakak atau Bunda Nur Saidah dengan opsi jawaban yang A. Ada A, ada D. Oke, mulai diperkecil lagi opsi jawaban yang sudah keluar. Sama seperti nomor pertama ya tadi ya. Ada 2. Kalau 1 kurang soalnya ya. Harus pilih 2 ya. Oke. Ada D, ada A. Yang mana nih kira-kira? Kamu pilih A atau D? Baik, ini yang angkat tangan cuman Kak Citrawati ya. Kak Citra, saya izin tadi karena Kak Citra sudah, saya izin kembalikan dulu ke yang lain. Ya, kebetulan ada tadi, ini ada Kak Kristina, yang kedua angkat tangan. Saya izin, selamat malam Kak Kristina, dari kampus mana Kak? Ya, selamat malam Mas. Saya dari Poltekkes Kemenkes Banten. Oke, Izin Poltekkes menjawab. Banten. Silakan opsi jawaban yang dipilih dan alasannya. Jawaban saya A, kebiasaan merokok. Di situ pertanyaannya faktor resiko apa yang tepat sesuai kasus. Di sini kata kuncinya anak laki-laki umur 1 tahun batuk udah 2 minggu, disertai sesak napas, dan di rumah ada yang merokok. Jadi kata kuncinya ada yang merokok, terus batuk udah 2 minggu dan respirasinya 60 kali per menit. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Kak Kristina ya di Poltekkes Kemenkes Banten ya sama Bu Sitrus ya, Siti Yusyanti. Kalau begitu coba Valdi izin ini dari Bunda atau Kakak Sri Erawati, apakah jawabannya sama atau tidak? Coba. Kalau sama nanti kita lompati karena tadi udah ketemu ya yang pilih jawaban A. Selamat malam. Malam kembali, Mas. Iya Ibu, izin ini jawabannya sama yang A atau yang D? Kebetulan Sri jawabnya D, Mas. Oke, berarti beda nih seru nih. Oke, silakan. Kalau menurut Sri, bayi laki-laki umur 1 tahun dengan keluhan batuk sudah 2 minggu disertai dengan sesak napas. Hasil anamnesis, bayi sulit makan, di rumah ada yang merokok. Hasil pemeriksaan KU lemah, muka pucat, bibir sianosis, 120 kali per menit, pernapasan 60 kali per menit, terdengar bunyi stridor. Suhu 38,3 derajat Celcius. Faktor risiko apakah yang tepat sesuai kasus tersebut? Kalau menurut izin ya Mas, menurut Sri faktor lingkungan Mas. Karena lingkungan di rumahnya mungkin ada yang merokok. Jadi menurut Sri faktor lingkungan rumahnya yang tidak sehat. Baik. Izin Bunda Sri ini dari kampus mana? Helvetia Medan, Sumatera Oke, Utara. siap. Terima kasih. Baik. Saya izin mute dan turunkan tangannya. Oke, saya izin ya Kakak atau Bunda Neni dari tadi udah atau belum ya? Ini karena udah terjawab ya 2 opsi yang diberikan. Jadi Valdi izin kembalikan kepada Bu Erni. Kira-kira tanggapannya seperti apa Ibu? Karena tadi kebanyakan ada A atau D gitu. Silakan Bu A dan Erni. D ya. Oke. Saya tidak menyalahkan ibu-ibu karena ini A dan D itu hampir sama beriringan. Sebetulnya kalau kita lihat semua jawabannya betul. Namun ketika membaca lalu tadi mengisi soal, pertama adalah lihat dulu pertanyaannya ya. Faktor resiko. Kalau faktor resiko adalah bukan penyebab langsung ya. Artinya faktor yang bisa beresiko memperberat suatu keadaan gitu ya. Ini kasusnya sama dengan yang tadi nomor 2 kan ya Bu ya. Ini adalah pneumonia. Kalau kita tanya apa penyebab pneumonia? Ini adalah infeksi ya. Kita harus tegakkan diagnosa melalui beberapa pemeriksaan. Namun kalau ditanya faktor risiko, berarti kita harus cari tahu apa sih yang menyebabkan faktor risiko pneumonia begitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini data dukungnya adalah sulit makan ya.
sulit makan tetapi tidak diperlihatkan hasil dari antropometri, sehingga kita tidak bisa menduga bahwa dia berat badannya kurang ya atau gizinya buruk, kita tidak bisa jawab. Lalu di rumah ada yang merokok. Nah, ini paling memungkinkan ya, di rumah ada yang merokok. Nah, lingkungan ini juga betul Ibu-ibu ya. Hanya lingkungan itu luas. Salah satunya memang kebiasaan merokok, tapi lingkungan terutama adalah lingkungan rumah. Bagaimana luas rumah, bagaimana kondisi lantai, kelembaban udara, sirkulasi udara itu banyak ya. Jadi kita sulit memilih. Yang paling memungkinkan adalah kebiasaan merokok ya. Jadi kalau kita lihat kebiasaan merokok tadi ya, lingkungan itu banyak ya. Tadi kualitas udara juga, kepadatan penduduk ya di dalam rumah. Tadi faktor individu, status gizi, BBLR, ASI eksklusif itu tidak ada data. Jadi yang paling memungkinkan adalah kebiasaan merokok di dalam rumah. Karena ini mengandung tadi ya asapnya itu yang kurang baik, mengandung racun ya, terutama tadi mengandung karbon monoksida ya. Jadi zat ini bersifat karsinogen dan tentu ini akan memicu ya kondisi paru-paru kita. Kalau pada bayi apalagi rentan sekali dari batuk yang biasa pun gitu ya, dengan kondisi batuk lama ya, ada yang merokok ini akan memperberat saluran pernapasan. Makanya tadi ada pernapasan stridor juga ya. Kalau yang lain tidak dipilih karena data dukungnya tidak ada. Jadi selamat yang menjawab A itu betul. Oke, mantap. Terima kasih ya. Menjebak. Apakah iya? Iya, memang itulah soal uji kompetensi ya. Untuk simulasi ya, untuk benar-benar kakak-kakak memang itu ya cukup menjebak. Karena tadi yang sudah disampaikan sama Bu Erni juga kan sama katanya ya soalnya. Cuman yang berbeda apa pertanyaan. Nah, banyak kasus yang sama, mungkin adalah pertanyaannya juga yang bisa diputer-puter gitu. Jadi untuk satu kasus itu bisa dijadikan beberapa soal. Itu yang perlu diperhatikan dari bunda-bunda dan kakak-kakak pada saat nantinya sebelum menghadapi uji kompetensi. Coba kalau misalkan Valdi tanya, karena kan berkaitan dengan tadi ya kalau nggak salah ya, atau sejak kapan itu sudah mulai dimulai untuk kegiatan tryout. Nah ini udah tanda-tanda nih biasanya nih, tanda-tanda tuh tryout nasional ya kan. Terus sudah ada persiapan-persiapan sebelum melaksanakan uji kompetensi. Itu udah waktu-waktu mau mendekati. Menurut bunda-bunda sama kakak-kakak yang mungkin sudah ikut juga tryout nasional tersebut, gimana tanggapannya? Soalnya susah-susah gampang atau susah-susah. Nah, coba Valdi pengen tahu. Dengar suaranya juga nggak apa-apa, boleh. Ayo, coba. Gimana Bunda? Bener kan ya ada tryout nasional ya? Oh, baru besok. Masih bulan Juli kan? Oh, ada yang bulan Juli. Kayaknya ada yang bulan Mei juga nggak sih? Coba deh. Atau Susah-susah gampang, Mas. Besok baru itu Mas. Ada Besok besok. Ada yang mulai hari ini sudah ada. sesi 1-2 mulai hari ini. Sudah Oke. selesai tadi. Susah-susah gampang, Mas. Oke. Tadi Oke. siang Oke. Sip. Semua terdengar dari Valdi. Yang suaranya dari Bali, yang suaranya dari Banten, yang suara dari Sumatera tadi Valdi udah dengar semua, dengar. Oke, susah-susah gampang, susah-susah. Ada yang mulai bulan Juli, ada yang mulai sesi 1, sesi 2 tadi, terus ada yang bilang susah. Gambang gimana tuh? Ada juga yang bilang besok. Ya udah nggak apa-apa ya. Ini simulasi 5 soal yang sudah disediakan. Mudah-mudahan silahkan diingat-ingat lagi. Kalaupun nggak ada soal yang sama, ingat metodenya, gimana cara ngejawabnya. Setidaknya dari MCO ini sudah melakukan pendampingan yang terbaik untuk mudah-mudahan kakak-kakak sebelum melaksanakan uji kompetensi. Ada yang besok, ada yang Senin, ya udah nggak apa-apa ya. Kalau begitu ini belum berakhir. Mudah-mudahan kakak-kakak, ayo kita sama-sama bareng-bareng. Kita langsung menuju nomor soal yang keempat. Kalau bisa 1 jawaban. Dan kalau 1 jawaban itu harusnya benar semua sih ya. Oh, ada yang udah kompeten tapi ikut belajar. Waduh, kangen ya bunda-bunda kakak-kakak alumni. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau begitu izin Bu Erni, ini udah mulai panas sekali Ibu. Kita lanjut ke nomor 4 Ibu. Silahkan bisa dimulai. Nggak apa-apa ya. Bunda-bunda, ini latihan sedikit soal sebelum nanti melaksanakan TO nasional. Silahkan kita panasin malam hari ini. 1 menit dimulai dari sekarang.
Baik, 45 detik sudah berjalan, yang sudah ketemu. Wih, udah ada yang angkat tangan aja nih Karib, Kak. Ayo, kolom chatnya udah saya buka. Masih ada 10 detik. Yang mau langsung jawab boleh. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau kata orang-orang logika manusia, bentuk soal kasus. Satu soal 1 menit ditanya, cukup nggak? Katanya nggak cukup. Tapi ini 40 detik udah bisa jawab. Harusnya bisa ini. Nah, ya kan? Inilah caranya memanage waktu ya. Oke, saya izin ada Kak Ripka. Sebentar ya, Kakak atau Bunda Dewi dan juga Kak Neni. Ini tadi Kak Ripka duluan yang angkat tangan. Silahkan Kak Ripka dengan opsi jawaban yang dipilih. Izin Mas, Mm-mm. ingin mencoba menjawabnya. Di sini pertanyaannya, apakah faktor predisposisi yang sesuai pada kasus tersebut? Di sini dikatakan bahwasanya bayi perempuan umur 5 hari dibawa ibunya ke rumah sakit untuk melakukan kontrol dengan keluhan bayi malas minum, wajahnya terlihat kuning. Terus kemudian hasil bayi tersebut riwayat persalinannya FE, vakum ekstraksi kalau nggak salah ya Mas ya singkatannya. Kemudian hasil dari berat badan anaknya normal. Terus di sini dikatakan tampak kuning di area wajah sampai ke leher. Berarti termasuk dia primer 1 kalau nggak salah ya Mas. Kepala masih teraba sepal hematoma karena efek dari vakum ekstraksi. Terus kemudian dibikin di sini tampak kuning di area wajah. Apa tadi? Tali pusatnya belum Belum lepas. pasang. 5 hari. Jadi di sini memang agak simpang siur saya, Mas. Bingung Hah? juga antara eh karena kuning mungkin kekurangan ASI. Saya jawab B, Mas. Satu. Trauma lahir. Oke, trauma lahir ya. Iya, Mas. Ya, terima Oke. kasih, Mas. Terima kasih juga Kak Ripka dari Medistra ya, Bu Pakam. Salam ya buat Bu Novita. Oke. Ya, Mas. Saya izin mute. Ini izin tadi Bunda atau Kakak Neni, bagaimana kira-kira ada yang ditambahkan atau memang jawabannya sama? Sama ya? Ya, terima kasih Mas. Oh, oke. Kalau di Sama. sini opsi jawaban Mm-mm. saya C. Dilihat dari soal kata kuncinya, bayi berusia 5 hari dengan keluhan malas minum, Mas. Baik. Terus badan tampak kuning, ya faktor predisposinya itu ya C, pemberian ASI. Mungkin kurang lancar. Baik, berarti jawaban yang dipilih? Oke. Ya udah. Nah, izin Bunda Bu Erni, ini tadi di kolom chat Valdi udah banyak melihat ada B, ada C, ada E. Tapi ada juga yang A tapi sangat sedikit banget. Tapi yang sudah diberikan tadi tanggapannya itu untuk opsi jawaban trauma lahir. Kira-kira yang mana Ibu yang paling tepat? Silakan Bu Erni. Baik, ini ya kalau sekilas seperti mengecoh. Tapi inilah pentingnya Ibu teliti membaca soal, ya. Oke, kita lihat pertanyaannya, apakah faktor predisposisi? Ya, artinya penyebab tidak langsung, ya. Apa keluhannya? Bayi 5 hari, ya, dengan malas minum dan wajahnya terlihat kuning. Ya, hasil anamnesis, riwayat persalinan vakum. Berarti kan ada resiko nih, ya. Efek samping atau komplikasi dari vakum itu apa? Ada masalah nih. Ternyata betul ya. Teraba masih sepal hematum, ya. Tali pusat belum lepas pada anak 5 hari tapi tidak menunjukkan gejala adanya tanda-tanda infeksi, berarti kita tepis ya, tidak dipilih infeksi. Karena suhu untuk bayi 5 hari 37,4 itu masih dalam batas normal. Nah, sekarang kita lihat kuningnya hiperbilirubinnya normal atau enggak sih? Ya. Nah, kalau kita masih ada lihat di area wajah sampai leher, kepala wajah sampai leher, berarti itu masih dalam batas normal. Jadi kalau kita lihat di sini adalah kasusnya hiperbilirubin. Nah, sekarang yang kita ingin tahu apa sih faktor predisposisinya gitu ya. Jawabannya trauma lahir. Kenapa trauma lahir? Yang harus kita pikirkan pertama adalah tadi ya kondisinya adalah ikterus.
Tapi harusnya fisiologis atau patologis. Ternyata fisiologis kan, karena dia muncul di hari kelima. Ya, lalu kadar bilirubinnya juga kalau kita lihat derajat Kramernya masih di dalam area wajah, itu masih dalam batas normal. Ya, dan itu tidak perlu pengobatan, tidak perlu perlakuan khusus. Ya, nanti hari ketujuh juga akan hilang. Kalau tadi malas minum ASI, oke, itu juga bisa. Salah satu penyebab hiperbilirubin adalah ASI. Tetapi yang harus kita pikirkan, apa sih yang bekerja berat sehingga terjadi hiperbilirubin? Di sini karena ada sepal hematom. Ya, sepal hematom itu kan perdarahan di bawah lapisan tulang tengkorak. Kalau ada perdarahan, artinya ini akan menyebabkan peningkatan kerja hati lebih meningkat. Ya, untuk apa? Untuk melakukan konjugasi bilirubin. Apalagi pada bayi itu umur 5 hari, fungsi hati itu belum sempurna. Artinya secara normal pun tidak ada trauma itu akan terjadi, apalagi dengan trauma. Jadi yang paling utama ya tentu karena sepal hematom. Sepal hematom itu dari apa? Dari trauma lahir. Kalau jenis persalinan ya bisa vakum, bisa normal, normal juga bisa terjadi sepal, apalagi vakum ya, pasti ada trauma lahir akibat tindakan baik oleh alat maupun melalui jalan lahir bidang keras. Bisa dipahami Ibu-ibu ya? Jadi kenapa tidak dipilih tadi yang ASI lalu jenis persalinan itu data tidak secara langsung. Betul jenis persalinan, tapi jenis persalinan tidak semuanya menyebabkan sepal hematom. Kalau vakum berarti betul, ya. Kurang ASI juga tidak selalu, walaupun itu menjadi faktor. Jadi yang utama di sini adalah kerja hatinya jadi meningkat karena ada perdarahan. Jadi jawabannya trauma ya Ibu-ibu. Luar biasa nih. Banyak juga yang betul ya. Baik, mantap. Terima kasih banyak Bu Bidan Erni Ernawati tadi yang sudah disampaikan dengan penjelasan yang jelas-jelasnya bahwasan untuk jawaban B itu yang paling tepat. Dan dari tadi juga sudah ada yang membantu juga. Terima kasih Bu Sri Yatmi di kolom chat ya untuk penjelasannya juga sedikit juga dibantu dijelasin. Eh, nah, tapi nggak tahu nih benar apa enggak ya. Tadi ada dari Bunda atau Kak Ika Moniza. Ini soal tryout yang tadi keluar. Nah loh. Nggak tahu nih ya, coba teman-teman, bunda-bunda dan kakak-kakak sekali lagi diperhatikan dengan soal malam hari ini yang baru besok hari Minggu melaksanakan tryout ataupun Senin ataupun nanti. Tadi ada yang bilang di bulan Juli, coba apakah memang benar atau tidak dipelajari aja. Yang penting ya diingat-ingat dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan sama hari ini juga sama Bu Erni, ya nggak ada yang tahu ya benar keluar atau enggak. Tuh, tadi katanya ada yang keluar. Tar dulu belum selesai ya, belum selesai. Udah bener satu bener dua aja nih. Besok aku try out guys. Oke, semangat yang besok try out. Oke, sekali lagi mudah-mudahan Valdi ingin mendengar suaranya. Yuk bantu aminkan. Semoga yang ikut webinar pada malam hari ini semuanya bisa lancar try outnya. Amin. 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 Ya Allah. Amin. Semoga yang Amin. ikut tryout, Amin. yang ikut tryout. Semoga yang ikut webinar pada malam hari ini semuanya bisa kompeten sampai 100%. Amin. 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 Bagus. Ya, Amin. mantap. Yuk. Amin. Tetap semangat, selalu harus wajib kudu. Nah, harus semangat. Karena ini soalnya belum berakhir. Kalau begitu, Bunda dan kakak-kakak ingat satu soal lagi. Yuk, kira-kira penentuan apakah ini bisa menentukan dari 5 soal yang sudah dijawab benar berapa, salah berapa? Valdi izin tutup kolom chat dan juga mikrofonnya lagi. Valdi izin. Bu Erni, silahkan Ibu. Kita menuju soal berikutnya. Silahkan, 1 menit dari sekarang.
Oke, 40 detik sudah berjalan. Kolom chat sudah full dibuka. Silahkan yang ingin berkesempatan untuk memberikan pembahasan. Ada Kak Fitria Veronica dari UKB, Universitas Kader Bangsa. 10 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Oke, mohon izin kepada Kak Fitriani Veronica. Valdi izin hidupkan mikrofonnya, silakan. Baik, terima kasih Mas. Mm-mm. Maaf saya off cam karena saya Ya, baru selesai dari Ukom. oke. Seorang bayi laki-laki umur 1 tahun nggak kelihatan Mas, saya pakai HP ini. Apakah zat yang tepat pada kasus tersebut? Di soal nomor 5 ini ada seorang laki-laki umur 1 tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan diare. Hasil anamnesa diare dialami bayi setelah diberi susu formula 1 minggu yang lalu. Kemudian hasil pemeriksaan TTP semua normal. Kemudian hasil pemeriksaan dari kemungkinan faktor penyebab diarenya adalah kekurangan enzim. Jadi yang ditanya di sini kasusnya itu kekurangan enzim apa? Jadi kata kunci Mas, diare umur 1 tahun, kemudian diare setelah diberi susu formula 1 minggu yang lalu. Kemudian di sini yang ditanyakan faktor penyebab diare ini karena kekurangan enzim apa? Saya mencoba menjawab, Mas. Yang saya pilih option B, laktase. Maaf, Mas, saya nggak bisa terlalu menjelaskan karena saya pakai HP, nggak terlalu kelihatan ini. Berarti opsinya Jadi saya pilih option C ya? B. Oh D, oke. B, Mas, Oh B, laktase. laktase, oke. B Terima ya, kasih. Mas. Iya, yang B Laktase, ya, iya. laktase. Ya, Oke, sama-sama. siap. Terima kasih Kak Fitriani Veronica. Ya, salam ya buat Bu Eka Afrika di sana, buat banyakan Bu Eka ya namanya ya di kader bangsa tuh. Saya kadang suka bingung. Oke, dari Palembang ya. Oke, terima kasih tadi untuk opsi jawaban yang B karena di sini ada juga yang memilih amilase, ada. Yang A, lipase ada. Protase juga ada. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Nah, siapa tahu habis dijelasin ini ada dari bunda-bunda atau kakak-kakak yang mau ganti jawaban. Kira-kira jawabannya apa? Oke, sebelum menuju ke jawaban, Valdi izin mengingatkan terlebih dahulu untuk bunda-bunda dan kakak-kakak. Valdi izin, ya. Ini biar nggak lupa aja. Ini Valdi izin mengingatkan bahwasannya sebentar lagi nanti mau masuk untuk pelaksanaan uji kompetensi ya. Tanggal 29 Juni kalau nggak meleset dari jadwal. Jadi mohon diingat-ingat lagi untuk bunda-bunda, sekiranya kalau misalkan sekarang sudah tanggal berapa nih? 25 Mei. Masih ada kesempatan 1 bulan. Ya, yang mau belajar ayo sama MCU. Yang nggak mau belajar, kalau misalkan untuk soal uji kompetensi ya udah nggak apa-apa. Oke, tapi kalau misalkan memang bunda-bunda mau, silahkan. MCU udah buka kelas lagi nanti bulan Juni. Nanti Valdi kasih lagi ya informasinya sehabis pembahasan soal ini untuk jadwal-jadwalnya. Karena berhubungan tadi ada yang menyampaikan juga, Valdi dengar ada yang ikut tryoutnya baru bulan Juli gitu. Ya otomatis kan UKOM-nya pasti setelah tryout dong. Nah terus ada juga yang UKOM-nya nanti di bulan Juni. Oke, jadi bunda-bunda tolong tetap stay dan juga kakak-kakak. Nanti Valdi berikan informasinya ya. Berdasarkan juga yang sebelumnya sudah disampaikan mungkin dari kegiatan di MCU. Sudah evaluasi ya katanya ya. Nanti ada juga tambahan informasi ya. Kalau begitu mudah-mudahan kakak-kakak nanti kalau misalkan ada yang konfirmasi mau melanjutkan kelas atau baru mau ikut kelas di bulan Juli. Nanti boleh WA ke Valdi. Oke. Nanti Valdi kirimkan informasinya ke bunda-bunda dan kakak-kakak. Kalau begitu Valdi izin Bu Erni. Ini tadi sudah ada yang memilih laktase untuk opsi jawabannya, ya. Tadi juga ada yang jawabannya C, ada juga yang A, tapi kebanyakan yang laktase. Kira-kira gimana Ibu tanggapannya? Silakan Bu Erni. Baik, terima kasih apa namanya jawabannya ya Ibu-ibu tadi yang sudah menjawab betul, tapi Ibu nggak bisa menjelaskan. Ya ini memang soal hafalan ya. Jadi ini adalah recall. Jadi mau nggak mau ini harus baca buku. Ya kalau lipase itu untuk apa, laktase untuk apa, amilase, sukrase, protase. Walaupun Ibu tahu tadi soalnya ini bayi diare dikarenakan baru ganti susu begitu kan ya. Kalau kita lihat antropometri kan masih dalam batas normal ya, 1 tahun 10,5, panjang badannya 76, tanda-tanda vital juga masih dalam batas normal,
Tapi ini karena sudah ke puskesmas dan dokter menyampaikan, oh ini karena kekurangan enzim. Nah, sekarang yang harus kita bahas, harus dibaca, harus hafal mati kalau pertanyaan seperti ini ya. Nggak bisa dikira-kira ya. Jadi laktase ya tadi betul. Cuma kenapa sih laktase gitu ya? Laktase itu kan fungsinya untuk membantu tubuh mencerna laktosa. Kenapa laktosa? Karena sistem saluran pencernaan kita itu gitu ya, enzim yang diproduksinya ya adalah untuk memecah lemak, memecah karbohidrat dan protein dari makanan yang kita makan. Kalau bayi belum makan berarti kan susu yang diminum. Nah, enzim ini untuk apa sih fungsinya? Ya mempercepat reaksi kimia supaya nutrien ya dirubah menjadi apa? Substrat supaya dapat diserap dan menjadi energi ya. Juga apa namanya cadangan-cadangannya disimpan di dalam apa? Salipa, sekresi, pankreas, empedu dan hati ya. Jadi ini mah harus dihafal betul-betul ya Bu ya. Nanti silakan kan ini di-share ya. Laktase untuk apa, lipase gitu ya. Yang paling cocok adalah tadi laktase. Juga kalau kita lanjutkan lagi, kenapa ya mengalami diare? Karena ada intoleransi laktosa, alergi susu gitu ya, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Pertama kita peran bidan hidrasi cairan dulu. Setelah hidrasi cairan harus cari tahu kok kelihatan ya gejalanya setelah minum spasi misalnya seperti itu. Segera konsultasikan ya. Ya ingin lebih tepat lagi nanti harus ada pemeriksaan laboratorium ya. Tapi umumnya adalah seperti ini ya. Gejala yang timbul biasanya diare, muntah, kembung biasanya ya seperti itu. Hidrasi cairan dulu baru cari tahu penyebabnya. Jadi jawabannya betul adalah laktase. Selamat ibu-ibu, ada yang betul semua enggak? Nah, ayo coba pengen tahu nih Bu Erni. Ayo dari 5 soal ada yang benar semua enggak? Yang benar 3, benar 4. Ayo soal lagi. Aduh, kakak, kalau kakak mau soal lagi, nanti bisa Ikut ikut bimbel ya. bimbel. Jadi kan intens tuh nanti pertemuannya. Biar nanti bisa hitung-hitungan lagi gini loh. Kalau perhitungannya bunda-bunda atau kakak-kakak ikut UKOM di Agustus, berarti kan otomatis persiapannya Juni, Juli, Agustus, 3 bulan atau sampai 2 sampai 3 bulan. Misalkan dari 180 soal, sehari aja latihan 5 soal, berarti berapa waktu yang dibutuhkan sampai 180 soal? 5 soal berarti dikali 36 hari. Nah, 36 hari waktu yang dibutuhkan dengan 1 harinya mengerjakan 5 soal. Nah, gitu Kak. Jadi nanti bisa secara intens gitu. Oke? Nah, iya untuk PowerPoint-nya nanti di-share ya dan juga pembahasannya. Nah, kalau misalkan kayak gini kan udah ini ya, udah apa namanya? Ketahuan nih, bener 4, bener bener 2 gitu. Nanti bisa dikaliin aja gitu dari 180 soal satunya tuh ketemunya berapa soal gitu yang benar. Oke, mudah-mudahan kakak-kakak izin nanti ada link absennya ya dari tim MCU. Jangan lupa di-share dan nanti Valdi izin untuk menyampaikan kembali informasi dari evaluasi yang kemarin sudah disampaikan mungkin ya dari perwakilan tim MCU. Sebelum itu Valdi izin mungkin Bu Erni ada yang ingin disampaikan. Nanti kalau misalkan mau tetap stay dulu Ibu sampai jamnya bubar juga nggak apa-apa Ibu. Karena nanti Valdi juga mau izin dokumentasi ya Bu ya. Foto Oke. bareng. Ya, Silakan Bu. intinya mah Bu, ibu-ibu belajar itu nggak usah banyak-banyak ya, sedikit tapi konsisten. Ingat saya titip jangan menghafal apa soal. Ini soal ini diapalin, oh jawabannya ini bukan ya. Tetapi tadi baca, lihat dan ya mau tidak mau ketika melihat soal harus lihat buku untuk meyakinkan benar nggak sih jawabannya ini pastikan baca. Kalau ternyata dibaca oh betul, oh berarti tepat. Begitu ya. Jadi soal itu tidak akan percis sama seperti ini, tetapi trik-triknya Ibu bisa menguasai, insya Allah ya bisa kompeten. Jadi kalau Ibu tenang aja, tidak ada apa namanya masalah, gitu ya, tidak belajar keras, ya hasilnya juga sama begitu ya. Seperti pepatah di sini, laut yang tenang tidak menghasilkan pelaut yang terampil. Jadi ya kalau mau kompeten memang harus kerja keras ya. Selamat ibu-ibu, mudah-mudahan diberikan kemudahan, ada solusi-solusi ya untuk bisa tadi meraih cita-cita ya. Baik, saya stop Amin. share berarti ya Mas ya. Silahkan dilanjutkan oleh Mas Faldi.
Baik, terima kasih banyak Bu Erni, buat kakak-kakak dan bunda-bunda. Sekali lagi Valdi izin untuk menyampaikan informasi. Silahkan untuk bunda-bunda dan kakak-kakak yang sebelumnya sudah sempat ikut di bulan Mei, ada yang mau lanjut. Nah, yang mau lanjut itu langsung dipotong ya transfer ya 20.000. Jadi kelas eksklusif misalkan 129. Nah, bunda-bunda sama kakak-kakak langsung potong jadi 109.000. Nah, dipotong 20.000. Tapi kalau misalkan, Mas, saya belum pernah ikut di bulan Mei. Nah, terus gimana gitu? Ya tetap biayanya yang 129. Oke. Nah, ini ada layar ini untuk yang bisa Valdi sampaikan untuk daftar kelasnya. Nanti bunda-bunda bisa konfirmasi dan Valdi akan kirimkan linknya di kolom chat. Mungkin minta tolong ya untuk bunda-bunda dan kakak-kakak, dari tim MCU boleh dibantu di-share di kolom chat untuk informasinya silahkan. Nanti linknya Valdi berikan di kolom chat ya, bunda-bunda dan kakak-kakak. Oke, coba ini udah di-share ya sama Mas Lucky. Nanti nomor WA Valdi ada di link pendaftaran tersebut. Jadi bunda-bunda sama kakak-kakak yang mau isi dulu. Hari ini yuk isi dulu. Salin linknya, kirim ke teman sejawat, ke saudara, ke suami, ke adik, atau ke abang, atau ke kakaknya. Jadi kalau misalkan nanti udah keluar dari Zoom ini, linknya masih tersimpan. Kalau udah disimpan nanti daftar dulu yang buat periode bulan Juni. Baru nanti kalau misalkan mau kirim ke WA Valdi boleh. Di dalam link tersebut nanti ada WA Valdi ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Valdi lanjut untuk share yang jadwal di bulan Juni, ini kayak dari tadi ada Kak Fitria nih. Kak Fitria beneran baru selesai UKOM atau tryout-nya ini? Coba Kak Fitria, ini Valdi nyalain mikrofonnya deh. Penasaran juga. Soalnya Valdi lihat-lihat juga di partisipan ini ada dari alumni-alumni MCU yang dulu D3 ini kayaknya. Oke, Baik, selamat malam Kak Fitri. malam Mas Faldi, saya bukan Ukom, tadi TU Ukom hari TO. ini. Oke, oke. Nah, ini pengalaman langsung nih, bunda-bunda. Silahkan. Kebetulan saya ikut di Bimbel MCU ini nanti di bulan Juni itu bulan ke-6. Alhamdulillah Mas, tadi soal yang di TU Ukom itu termasuk lumayan mudah ya dibanding di MCU. Jadi soal-soal di MCU itu sudah membiasakan kita untuk membaca kata kunci, membahas soal. Jadi memang benar kata Ibu tadi, kita tidak boleh menghafalkan soal, tapi kita memahami. Karena soal yang keluar itu bukan soal yang kita pelajari, tapi itu hampir semua yang dipelajari di MCU itu hampir semua masuk. Jadi kita sudah terbiasa dengan soal-soal itu. Jadi begitu kita mendapatkan soal di TO Ukom tadi, eh, sangat gimana ekspektasinya berbeda, Mas, kirain soalnya susah banget. Ternyata tadi alhamdulillah karena kita semua sudah berusaha, sudah belajar dan sudah diajari cara memahami soal selama saya ikut di 5 bulan ini dan mau ke-6 nanti. Alhamdulillah tadi saya bisa mengerjakan TO Ukom itu dengan santai, dengan nyaman dan dengan keyakinan, Mas. Jadi saya di sini kasih testimoni ini supaya teman-teman profesi itu tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Jadi yakin aja kalau kita sudah berusaha, sudah belajar, insya Allah kita kompeten semua. Apalagi tadi saya tadi sebenarnya sempat dalam 1 minggu itu sudah terbayang kalau soal TO Kom itu akan susah. Tapi ternyata dengan terbiasa belajar dan terbiasa berdiskusi di MCU, alhamdulillah saya bisa mengerjakan soal tadi. Terima kasih Mas Paldi. Baik, waduh, saya cukup tercengang juga nih. 5 bulan mau ke 6 bulan. Karena waktu alumni sebelumnya juga ada yang Hamin 1 tahun, Hamin 6 bulan itu juga ada yang ikut. Tapi mohon maaf ya kakak-kakak, memang paling nggak bisa ngapalin semua pesertanya. Dan terima kasih juga atas antusiasnya yang sudah mengikuti sama pendampingan. Ternyata udah lama banget ya ikutnya. Tapi sebelum Valdi lanjut, Valdi izin, ini ada dari perwakilan tim MCU yang mau menyampaikan informasi tambahan juga. Mungkin boleh, silakan. Dengan Tes. iya. Cek. Suara saya aman tidak, Mas Valdi? Oh, ini dengan Mas Randy ya. Oke, silakan Mas Randy, aman-aman. Gimana? Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, suara saya aman tidak? Nih bunda-bunda tercinta saya ini. Coba saya bantu nyalakan mikrofonnya aja ya, Mas Randy ya. Iya, bunda-bunda yang saya sayangi, kakak-kakak, suara saya aman tidak? Aman, Mas. Terdengar. Halo, Aman, halo. Mas. Semalam kita baru ketemu ya kemarin ya, evaluasi ya.
Ada yang udah hadir, Bunda-Bunda? Peserta yang evaluasi kemarin? Cek. Jauh suara saya ya? Iya, Mas Randy mungkin bisa dibantu Iya, menggunakan Mas. mikrofon. Iya, Mas Randy, kemarin ada, Mas. Oke, baik. Evaluasi sesuai dengan apa yang disampaikan Bunda-Bunda ya. Bunda-Bunda minta berapa soal, masih ingat? Iya, minta 10, Mas. Udah jadi. Ingat loh, 8. dilebih-lebihkan 8, Mas. nih. Ini 8 Mas aja. Faldi, Bunda-Bunda tuh kayak gini 8. nih. Tuh, 8 sepakat. Deal. Oke. Deal. Jadi apa yang disampaikan Bunda-Bunda kami merasakan mungkin mau ditingkatkan belajarnya. Saya izin menyampaikan ya Bun ya, pendaftaran ini untuk Bunda-Bunda ya. Jadi kalau Bunda-Bunda mau berjuang, ayo support. Kita nggak pernah tahu loh rezeki kita luar biasanya pada saat kapan. Bisa jadi pada saat UKOM baru 90 menit sudah selesai. Koreksinya berapa? Setengahnya. Ya, alumni sebelumnya menyampaikan bahwa karena terbiasa belajar menghadapi UKOM ya seperti melihat gambaran soal-soal. UKOM itu bukan hafalan, Bun. Tapi analisa kita kepada soal agar lebih luar biasa. Pertama kita tahu Mas Faldi. Kedua kita bisa 3 kali profesional. Betul. Ya, jadi silakan Bunda-Bunda. Mas Reddy nggak mewajibkan ya, Bun. Ya, Mas Faldi kita tidak mewajibkan Bunda-Bunda untuk ikut UKOM karena yang menjamin kesuksesan, keberhasilan Bunda-Bunda meraih predikat kompeten ikhtiar. Ya, ikhtiar Bunda. Kita hanya memberikan wadah aja, mau belajar syukur, nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak ada yang bisa menjamin kelulusan kecuali diri kita sendiri. Jadi kita ketemu Bunda-Bunda di bulan Juni, insya Allah akan saya berikan poster pengajarnya. Ya, insya Allah. Yang penting Bunda-Bunda sehat-sehat aja dan pendaftaran, potongan harganya juga ada. Ya, karena Bunda-Bunda sudah bergandeng tangan ya sama kita nih. Oke, Bunda itu aja ya. Maaf saya telat. Jadi yang moderator dilanjutkan sama Mas Faldi. Mas moderator yang tampan, yang malam mingguan menemani Bunda-Bunda, dipersilakan. Terima kasih ya Bun. Salam sehat. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih Mas Randy. Ya, jadi itu ya buat kakak-kakak dan bunda-bunda sekali lagi. Oke. Dan kalau misalkan bunda-bunda sama kakak-kakak yang merasanya, oh ini membutuhkan banget gitu. Kalau misalkan nanti harus lanjut, silahkan. Kalau misalkan, Kak, saya belum pernah ikut, silahkan yang mau ikut. Kalau misalkan memang ini merasa terbantu dan ini memang terjangkau banget dari yang memang sudah di apa ya yang biasa diadakan gitu di luar lembaganya MCU. Karena apa? Setahu Valdi itu kemarin baru pulang dari Kendari, baru pulang dari Bau-Bau, baru pulang dari Makassar, Toraja, Palopo, Bengkulu. Di tahun ini itu udah ke 6 sampai 7 kota kalau nggak salah. Nah, itu rata-rata yang sudah pernah melaksanakan TO nasional ya ataupun UTS UAS ya di kampusnya, baik itu D3, S1 ataupun profesi. Ya udah selesai ngerjain ya udah, cuman keluar hasilnya aja. Yang bayar ya bayar, yang gratis ya gratis dari kampus. Tapi kalau misalkan yang misalkan bayar, itu gimana? Keluar hasil pembahasan dikasih? Enggak. Kalau sama MCU, cuman 129. Ada pembahasan, soal ditambah setiap malamnya tuh dari Mas Randy ya, hasil evaluasi. Karena Valdi juga baru tahu ternyata, udah bukan 6 soal, ternyata 8 soal. Tuh teman-teman kakak-kakak ya. Yang dari kebidanan 8 soal, silahkan. Mau lanjut ke bulan Juni, dimulai tanggal 3. Ya, dimulai tanggal 3, berakhir tanggal berapa? Tanggal 26. Pelaksanaan UKOM terdekat kapan, Mas? Terdekat tanggal 29 Juni. Berarti masih ada berapa hari? 3 hari sebelum melaksanakan UKOM. Oke, jadi nggak bakalan bentrok sama UKOM-nya. Yang ikut UKOM nanti di akhir Juni. Yang mau ikut, ini ada 12 kali pertemuan, berarti tinggal dihitung-hitung aja. Coba, kalau misalkan dihitung 12 kali ketemu, dikali 8 soal. Nah, 12 kali dikali 8 soal. 96 soal. Ditambah lagi tryout 180. Berapa? 276 bang soal. Nggak usah lagi bayar 275, nggak usah lagi bayar 300.000. Ngerjain 180 soal, cuman keluar hasil. Nggak usah. Ini udah ikut 129.000, ya, dapat 276 bang soal, bisa dibahas, bisa di print, terserah bunda-bunda mau ngapain.
Ya, yang penting file kami berikan, mudah-mudahan bisa dan kakak-kakak bisa pelajarin lagi. Oke? Ini nggak ada kewajiban, sekali lagi yang sebelumnya sudah disampaikan sama Mas Randy, yang mau ikut, yang mau belajar bareng, hayu, monggo, silahkan. Yang nggak mau belajar bareng, yang udah punya caranya sendiri, ya nggak apa-apa. Karena nggak ada kewajiban ya. Jadwal bimbelnya setiap hari Senin sampai hari Rabu. Satu hari membahas 8 soal, nanti bersama dosen, ya seperti tadi simulasinya ya. Oke, jadi itu kakak-kakak dan bunda-bunda. Sekali lagi, ingat jadwal UKOM tanggal 29 Juni sampai tanggal 2 Juli. Ini Valdi share lagi, kalau misalkan yang lupa. Nih, periode kedua gelombang pertama. Tuh, 29 Juni sampai 2 Juli. Ini kalau nggak mereset dari jadwal. Sedangkan periodenya bimbel MCU kapan? Tanggal 3 sampai tanggal 26. Berarti sebelum tanggal 29. Terus yang nanti ikut bulan Agustus kapan Mas? Nih, yang bulan Agustus 10 sampai 13. Berarti masih ada kesempatan 2 sampai 3 bulan. Ingat sudah berapa lama tadi mempersiapkan pesertanya MCU? Ada yang 4 bulan, ada yang 5 bulan. Kemarin juga Valdi udah nemuin testimoni, ternyata ada yang juga hamil 1 tahun. Nah, sebenarnya mohon maaf ya nggak bisa Valdi perhatikan siapa-siapa aja namanya, dari kampus mana aja, ternyata udah ikut selama 6 bulan. Ya Allah, ya itulah perjuangan ya, ikhtiar bunda-bunda dan kakak-kakak yang mau menggampangkan merasa UKOM itu mudah, yaitu yang terbiasa melihat soal. Kalau nggak terbiasa melihat soal, ya udah bawaannya yuk, ya udah gitu aja udah, gitu-gitu aja, muter-muter di situ aja, oke? Ya, mungkin itu mudah-mudahan kakak-kakak yang bisa Valdi informasikan. Sebelum Valdi tutup, Valdi izin untuk mudah-mudahan kakak-kakak, silahkan dinyalakan kameranya. Ibu ngelakar orang ke tempat kayak gitu kok.